Nah, kali ini kita akan belajar lagi tentang TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Kita langsung lanjut ke soalnya aja ya. Bangsa Indonesia tentunya memiliki jati diri yang membedakan dengan bangsa lain yang ada di dunia. Jati diri tersebut sekaligus menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa yang lain. Berikut ini merupakan wujud kebanggaan terhadap jati diri bangsa, kecuali jati diri itu berarti ciri khas bangsa, potensi bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia. A. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini benar. B. Mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Benar. C. Menganggap budaya asing sebagai budaya kekinian. Nah, ini salah. D. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Berarti dalam negeri yaitu produk buatan Indonesia sendiri. Benar. E. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otomatis ini adalah perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi ini juga benar. Jadi jawabannya yaitu C. Kita lihat pembahasannya. Jati diri bangsa merupakan identitas pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Beberapa bentuk jati diri bangsa sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, contohnya adalah bahasa, bendera, lagu kebangsaan, semboyan konstitusi negara, kebudayaan daerah, dan sebagainya. Menganggap budaya asing sebagai budaya kekinian atau budaya modern bukanlah wujud kebanggaan terhadap jati diri bangsa. Justru anggapan tersebut sangat membahayakan jati diri bangsa Indonesia yang dapat mengikis kebanggaan terhadap budaya lokal yang sudah ada. Jadi jawabannya tadi C ya. Oke, kita next ke soal nomor 2. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan praktek korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena A. Korupsi di Indonesia dilakukan oleh pejabat negara. B. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan. C. Pelaku korupsi telah mengabaikan kepentingan orang lain. D. Korupsi berdampak pada program pembangunan dan kualitas pendidikan. E. Korupsi memberi citra buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Korupsi itu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada program pembangunan, rendahnya kualitas pendidikan, kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat umum. Jadi, dari soal yang nomor 2 ini kita bisa tahu bahwa jawabannya yaitu yang D. Korupsi berdampak pada program pembangunan dan kualitas pendidikan. Oke, kita next. Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, prinsip, dan berbagai hal yang dihasilkan. Seorang pemimpin sudah selayaknya memiliki karakter yang berintegritas. Dikarenakan apa yang dilakukan seorang pemimpin akan berdampak besar atas orang-orang yang dipimpinnya. Berikut contoh yang tepat dalam hal integritas seorang pimpinan di kantor adalah A. Selalu datang tepat waktu ke kantor. B. Bersedia membantu kesulitan yang dihadapi rekan kerja. C. Memilih bawahan atas kedekatan keluarga. D. Menuntut hasil kerja yang maksimal dari bawahannya. E. Mendengar masukan yang sesuai dengan keinginannya. Jawabannya yaitu yang A. Seorang pemimpin yang memiliki integritas itu harus selalu datang tepat waktu. Nomor 4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR diberikan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah
yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, yakni hak angket. Implementasi hak angket DPR tampak pada kasus berikut, yaitu A. DPR mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM pada masa Presiden SBY. B. DPR mengajukan protes terhadap kunjungan Presiden Megawati ke Timur Timur. C. DPR melakukan investigasi terhadap kasus Bulogate dan Bruneigate. D. DPR memanggil pemerintah terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Legitan ke pihak Malaysia. E. DPRD DKI Jakarta meminta keterangan gubernur terkait kerumunan massa FPI. Nah, kita tahu bahwa hak angketnya DPR yaitu pada kasus Bulogate dan Bruneigate, yaitu terhadap Presiden Abdurrahman Wahid kala itu sebagai respon dari memorandum Presiden untuk membubarkan parlemen. Jadi jawabannya yaitu yang C. Oke, kita next ke soal yang ini, tadi belum. Obesitas yang mewabah. Kita baca soalnya dulu. Kalau ada kayak gini, maaf, kita harus membaca soalnya dulu, nanti baru ke bacaannya, biar gak mengulang lagi. Pertanyaannya yaitu kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Nah, baru kita baca paragrafnya. Obesitas yang mewabah di Amerika Serikat mulai menjangkiti Indonesia. Tanpa kenal batasan sosial, jumlah obesitas terus meningkat. Masalah yang disekat-sekat sebagai penyakit gaya hidup ini. Penyebab utama adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, kalimat utamanya yaitu biasanya kalimat utama itu ada di awal dan juga di akhir. Namun pada paragraf ini itu menceritakan tentang obesitas. Jadi otomatis kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yaitu jawabannya yaitu yang A. Oke, terima kasih latihan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, sukses terus, dan mudah-mudahan lolos CPNS dengan nilai SKD dan SKP yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.